Bab 31. Sekte Sayap Bergerak. Ketika Yi Tianyun kembali ke kamarnya, dia mendapati Ziwei dan yang lainnya ada di dalam kamar. Mereka melihatnya melompat masuk lewat jendela, mereka terkejut dengan situasi saat itu. Tuan Muda Yi, apa yang terjadi di sini? Ziwei menatap darah di tanah dan pakaian yang dikenakan oleh pembunuh itu, dia terkejut. Serangan beku Yi Tianyun mencapai paviliun hujan. Meskipun terhalang dinding, efek bekunya masih menjalar ke orang lain di sekitarnya. Ketika mereka mencair akibat efek tersebut, mereka hanya terlihat bingung, tidak mengerti apa yang terjadi pada mereka. Aku baru saja memberinya obatnya sendiri. Yi Tianyun tidak menyembunyikan apapun, tidak ada yang disembunyikan, dan sisa-sisa mayatnya masih ada di kamarnya. Apakah dia dikirim oleh paviliun angin? Ekspresi Ziwei berubah. Dia sangat marah. Beraninya mereka mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh tamunya. Meskipun dia sudah punya firasat ini akan terjadi, dia tidak menyangka akan secepat ini. Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya, kata Yi Tianyun lemah. Dia sengaja menyembunyikan sisanya, jadi tidak akan ada terlalu banyak masalah. Tuan Paviliun Z, keamanan Anda di sini terlalu lemah, bagaimana mungkin Anda membiarkan seorang pembunuh menyelinap ke kamar tamu Anda? Jika sesuatu terjadi pada adik junior saya, bagaimana Anda akan bertanggung jawab atas insiden ini? An Ling terlonjak kaget. Melihat kengerian di depannya, ia tak kuasa menahan diri untuk membayangkan skenario terburuk. Jika Yi Tianyun sudah mati di sini, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Shi Suiyun? Shi Suiyun membiarkan mereka keluar untuk menjadi pengawal Yi Tianyun. Mengirim mereka berdua untuk menjaga Yi Tianyun menunjukkan betapa besar cinta Shi Suiyun padanya. Kultivasi mereka lebih kuat dari Yi Tianyun, jadi wajar saja jika mereka menjadi pengawal Yi Tianyun di sini. Hanya ada beberapa penjaga di sini dan mereka berdua tahu itu, dia hanya tidak menduga ini akan terjadi, untungnya adik laki-lakinya tidak terluka, pikiran tentang adiknya yang dibunuh membuat mereka berkeringat dingin. Wajah Ziwei muram, dia menyadari ini adalah situasi hidup atau mati. Saya sangat menyesal tentang ini. Yang bisa saya katakan adalah para penjaga di sini tidak cukup kuat. Saya akan segera mengirim lebih banyak orang untuk memperkuat keamanan. Ziwei dengan tulus meminta maaf. Sebagai kompensasi, saya bersedia menyerahkan 10% dari bagian saya. Anda mendapat 60%, dan kami akan menyelesaikannya dengan 40%. Ini cara termudah dan paling sopan untuk meminta maaf. Jika dia memberi mereka pil atau senjata, kompensasi itu tentu agak ringan karena selama Anda punya cukup uang, Anda bisa membelinya di sini, jadi lebih masuk akal jika dia hanya memberikan kompensasi dengan menyerahkan bagiannya. Tidak. Bahkan jika kau mengirim beberapa penjaga lagi, itu tidak akan membuat perbedaan, tetap saja tidak akan menghentikannya. Memang benar. Kultivasi pembunuh bayaran ini tidak terlalu tinggi, tapi dia sangat ahli dalam gerakan siluman. Mengingat kekuatan paviliun hujan saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali mereka memiliki setidaknya pemurnian roh tingkat ke-9, atau seseorang yang memiliki kemampuan mengungkap yang sangat baik. Ini jelas mustahil. Karena biasanya pemurnian roh tingkat ke-9 milik level Diaken. Mustahil menempatkan mereka sebagai penjaga di sini. Ziwei merasa sangat bersalah. Jika dia tidak memberikan kompensasi kepada Yi Tianyun, itu akan meninggalkan kesan buruk dan kesempatan yang diberikan Tianyun di masa depan akan hilang. Yi Tianyun meliriknya dan tersenyum tipis. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Jika dia benar-benar dikirim oleh paviliun angin, itu semua karena aku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ya, dia memang memalsukan banyak peralatan roh dan menjualnya dengan harga yang sangat murah, jadi dia sadar bahwa dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Anda benar, tetapi sebagai tamu kami, kegagalan kami dalam melindungi Anda adalah kesalahan kami. Keuntungan yang sudah dihitung sesuai kesepakatan, dengan mengubahnya menjadi 60-40, adalah kompensasi terbesar yang bisa saya berikan kepada Anda saat ini. Walaupun mereka hanya menaikkannya sebesar 10%, itu sudah merupakan jumlah yang cukup besar, karena semua material disediakan oleh Rain Pavilion. Jadi jika mereka mengurangi bagian mereka, dengan mempertimbangkan biaya material, mereka tidak akan memperoleh banyak keuntungan untuk diri mereka sendiri. Ini menunjukkan betapa tulusnya dia. Yi Tianyun tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Tujuannya adalah untuk meninggalkan kesan yang baik kepada Tianyun dan semoga membuatnya tinggal lebih lama di sini. Keuntungan memang satu-satunya cara, tetapi yang lebih penting, keuntungan dapat membantunya mengembangkan paviliun hujan agar dapat menyaingi yang lain. Jadi, keuntungan seharusnya menjadi poin penting baginya. Tuan Paviliun Z, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi itu tidak perlu. Saya berencana untuk pergi besok,
dan itu tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan ini. Tujuan utama kami datang ke sini adalah untuk mendapatkan bahan-bahan untuk menempa di Istana Giok, jadi kami harus kembali untuk menyelesaikan tujuan kami. Entah pembunuhan itu terjadi atau tidak, dia sudah memutuskan untuk kembali. Waktu yang dihabiskannya di sini sudah cukup lama, tidak ada gunanya, dia tinggal lebih lama lagi. Wajah Zi Yuei berubah warna. Rencana Yi Tianyun untuk pergi besok tidak cocok untuknya. Namun, ia tidak berkomentar apapun tentang rencana ini. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Karena Tuan Muda Yi sudah memutuskan, maka saya tidak akan berkomentar lagi. Jika Tuan Muda Yi membutuhkan bantuan di masa mendatang, saya akan dengan senang hati membantu. Yi Tianyun mengangguk. Ia punya kesan yang baik pada Zi Yuei. Kalau suatu saat nanti ia perlu membeli sesuatu, ia pasti akan datang ke paviliun hujan. Malam penuh masalah telah berakhir. Meskipun Yi Tianyun berkata tidak, Zi Yuei tetap memperkuat keamanan paviliun. Ia harus melakukan ini untuk memberikan sedikit rasa aman. Keesokan harinya, Yi Tianyun telah membeli semua jenis bahan yang dibutuhkannya untuk menempa di Istana Giok. Kali ini, ia mendapatkan sekitar 1 juta perak, yang cukup memuaskan. Jauh lebih banyak daripada yang ia dapatkan dari menyelesaikan misi, uang dari menyelesaikan misi tidaklah banyak. Jika tujuannya hanya uang, ini adalah cara tercepat, beli material, tempa dan jual, tidak ada bandingannya dengan hadiah quest atau membunuh monster. Tuan Paviliun Zi, kalau begitu aku permisi dulu, kata Yi Tianyun kepada Zi Yuei. Silakan kembali kapan saja. Kami pasti akan memberi Tuan Muda Yi harga yang sangat menguntungkan. Zi Yuei tersenyum tipis. Kali ini, mereka bisa menstabilkan paviliun hujan. Sudah lama sekali hal ini terjadi padanya, jadi dia merasa sangat puas dengan hasilnya. Saat mereka hendak pergi, seorang penjaga bergegas masuk dari luar dan buru-buru melapor. Tuan Paviliun, Paviliun Angin mengadakan lelang alat-alat roh tingkat atas. Ada cukup banyak, yang paling berharga dibuat oleh Sekte Wing. Sudah ada banyak orang di sana, dan mereka juga mengatakan bahwa alat-alat roh yang dibuat oleh selain Sekte Wing itu sampah. Ini juga termasuk yang kami jual kemarin, mereka menyebutnya sampah. Alat roh Sekte Wing. Wajah Zi Yuei berubah. Aku tahu Paviliun Angin pada akhirnya akan bergerak, tapi bersekutu dengan Sekte Wing? Aku sama sekali tidak menyangka itu akan terjadi. Sekte sayap di kota angin ini, setara dengan simbol otoritas. Bahkan penilaian pandai besi dilakukan di sini, dan tingkat alat spiritual pun dinilai oleh mereka. Yi Tianyun tidak bisa memaksakan diri untuk menyukai metode mereka, bersaing dengan harga boleh saja, tetapi memfitnah orang-orang dengan mengatakan senjata palsunya itu sampah? Tatapan Yi Tianyun dingin. Murid Sekte Wing, Ma Liangpeng. Ini mengingatkannya pada misi ketika ia memasuki kota. Ia tak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Bab 32. Berjuang. Ma Liangpeng. Yi Tianyun sangat muak padanya, karena menyalahgunakan nama sektenya. Apa yang membuatnya bisa menyangkal ciptaan orang lain? Ini pada dasarnya mengatakan bahwa alat roh tingkat atas Yi Tianyun palsu. Semuanya hanyalah alat roh tingkat menengah. Tuan Muda Yi, apakah Anda kenal Ma Liangpeng ini? Zi Yuei mendengar Yi Tianyun menyebut sebuah nama, bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak mengenalnya, tapi aku pernah mendengar namanya di suatu tempat, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Adik muda Yi, orang itu, salah satu murid yang akan berpartisipasi dalam runtuhan kuno penyelaman surga. Aku tidak menyangka dia begitu sombong, dia bahkan sampai menyebarkan kebohongan tentang alat rohmu yang palsu. Anling sangat marah sampai-sampai dia ingin menyerbu paviliun angin sekarang juga. Meskipun pernyataan mereka tidak menyebutkan nama pandai besi tersebut, tetapi dengan mengatakan bahwa selain yang dijual paviliun angin itu palsu, itu sudah terlalu jelas. Ketika mereka hendak pergi ke paviliun angin, sekelompok orang bergegas masuk dari luar, memegang alat roh tingkat atas di tangan mereka. Mereka semua adalah pelanggan yang membeli alat roh tingkat atas di sini sebelumnya. Kembalikan uang kami. Seorang murid sekte sayap bilang ini, alat roh tingkat atas palsu. Yah? Pantas saja mereka menjualnya semurah itu. Ternyata palsu. Kembalikan uang kami tidak butuh alat roh palsu ini. Pantas saja sulit digunakan. Ternyata itu alat roh tingkat menengah, dasar penipu. Mereka semua mengeluh dan mencemooh. Mereka semua ingin uang mereka kembali. Kami bisa menjamin bahwa kami tidak menjual alat roh palsu, semuanya adalah alat roh tingkat atas yang asli, dan tidak ada cacat pada kekuatannya. Kata Zi Yuei dengan sungguh-sungguh, mereka telah memeriksa ulang semua alat roh tingkat atas yang mereka jual, dan semuanya tanpa diragukan lagi adalah alat roh tingkat atas, bahkan sangat bagus sebenarnya. Kau bilang ini asli? Seorang murid sekte Wing bilang ini palsu,
kenapa aku harus percaya padamu, bukan dia? Kamu penipu, kembalikan uang kami. Sekte Wing dianggap yang berkuasa di sini, tidak peduli apa yang Anda katakan, apakah itu benar atau tidak. Jika Sekte Wing mengatakan Anda salah maka Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Kembalikan saja uang mereka. Wajah Yi Tianyun muram. Ini tidak lebih dari sekadar paviliun angin yang meminjam pengaruh Sekte Sayap. Mereka benar-benar menguji kesabarannya. Ini bukan lagi kompetisi biasa, mereka melakukan segala cara untuk membalas dendam pada Tianyun, bahkan sampai menyebarkan kebohongan. Dia tidak bisa memaafkan ini. Oke, ini dia. Zi Yue mendengarkan kata-kata Yi Tianyun dan mengembalikan uang mereka. Segera setelah itu, Yi Tianyun berkata, sepertinya kita belum bisa kembali, ikut aku ke paviliun angin. Dan dia membawa salah satu alat roh tingkat atas bersamanya An Ling dan Qin Sue mengangguk. Mereka tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Zi Yue juga mengangguk, dan ia dan para pengawalnya mengikuti jejak Tianyun dan berbaris menuju paviliun angin. Para pengawal di dalam buru-buru menghalangi jalan mereka. Liang Tiancheng yang sudah menduga reaksi mereka keluar bersama seorang pemuda kekar dengan mata tajam. Dia dikelilingi oleh aura yang sangat kuat, jelas bukan kultivator biasa. Dia adalah Ma Liangpeng, salah satu murid terbaik Sekte Wing. Dia berada di level keempat alam pemurnian roh. Oh, apa yang membuat kalian datang ke sini? Bahkan pavilion Lord Zi juga ada di sini, apakah ada masalah? Liang Tiancheng bertanya, dengan nada sinis kepada mereka. Tuan Paviliun Liang, berhentilah berpura-pura. Jelaskan tentang pernyataanmu bahwa alat-alat roh tingkat tinggi selain yang kau jual itu palsu. Kurasa kau seharusnya tahu kalau yang kami jual itu alat roh tingkat atas sungguhan, kan? Tatapan Zi Yue dingin. Tak seorang pun di sini yang bisa meremehkannya hanya karena dia perempuan. Menjadi penguasa paviliun di usianya, saat ini menunjukkan kemampuannya. Ya, aku sudah melihatnya. Itu tidak bisa dianggap sebagai alat roh tingkat atas, paling-paling hanya tingkat menengah. Ma Liangpeng bahkan menyela. Kekuatan alat roh tingkat atas yang sebenarnya tidak sebanding denganmu. Kehadirannya dengan mudah menyaingi pavilion Lord Zi. Baiklah kalau begitu, maukah kau menunjukkan padaku yang kau sebut asli? Seseorang membalasnya, dan itu tak lain adalah Yi Tianyun. Ia menatap Ma Liangpeng dengan dingin, ia ingin melihat alat roh tingkat atas yang disebut asli. Siapa kamu? Ma Liangpeng menatapnya tajam. Apa yang kau anggap palsu, itulah yang kupalsukan, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Oh, jadi kau yang menempa ini? Ma Liangpeng menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia sedikit terkejut melihat seseorang semuda itu bisa menempa alat roh. Ia langsung melihat An Ling dan Qin Sue di belakangnya. Lalu tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Kau ini sampah istana giok yang dikabarkan? Sampah yang mengira bisa menempa? Aku yakin kau hanya perlu meminta bantuan orang lain, tapi ternyata dia tidak bisa membuat alat roh tingkat tinggi. Di istana giok yang penuh dengan murid perempuan, ada seorang pria yang tidak memiliki ki darah. Berita ini tersebar luas, hingga Ma Liangpeng pun mengetahuinya. Hanya orang bodoh yang akan percaya informasi tidak jelas seperti itu. Yi Tianyun berkata dengan dingin, jika kamu bersikeras ini palsu, mari kita lihat alat spiritual mana yang lebih baik, milikku atau milikmu. Beraninya kau bicara dengan nada seperti itu padaku. Ma Liangpeng sangat marah dan berkata, aku ingin lihat siapa yang bodoh. Kalau begitu, ayo kita berduel dengan alat roh kita masing-masing dan selesaikan ini. Kamu bilang alat rohku palsu. Tentu saja, aku sudah memverifikasinya sendiri dan kupikir itu asli. Jadi, terlepas dari apakah alat rohmu palsu atau punyaku, mari kita buktikan, kata Yi Tianyun. Setidaknya kau punya keberanian. Ma Liangpeng mencibir. Baiklah, mari kita lakukan di luar saja, di mana semua orang bisa melihat mana yang palsu. Tidak masalah. Yi Tianyun menerima tantangan itu tanpa ragu. Meskipun kultivasi lawannya sedikit lebih tinggi, dengan item dan mode gila miliknya, ia yakin bisa menang. Bab 33. Sampah nyata. Yi Tianyun menerima tantangan yang membuat An Ling dan Qin Sue terkejut. Karena setahu mereka, Yi Tianyun baru mencapai alam pemurnian roh tingkat pertama, sementara Ma Liangpeng berada di alam pemurnian roh tingkat keempat. Adik junior, maukah kau mempertimbangkannya kembali? Kultivasinya jauh lebih tinggi darimu. Jika kau terluka, bagaimana kita bisa menghadapi Tuan Istana Shi? An Ling buru-buru membujuk. Kakak, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar. Yi Tianyun tidak berkata apa-apa lagi dan keluar sambil membawa peralatan spiritualnya, sebuah pedang di tangannya. Mereka saling memandang dan menyadari bahwa mereka tidak bisa membujuk Yi Tianyun. Bukannya mereka
tidak mengerti perasaannya setelah seseorang menghina senjata roh yang dipalsukannya. Ketika mereka keluar, Ma Liangpeng yang telah menunggu di luar, melihat Yi Tianyun yang mengikutinya, tak kuasa menahan senyum dan hinaan seperti biasa. Kukira kau hanya bisa bersembunyi di balik wanita, ternyata kau punya nyali. Yi Tianyun selama ini tinggal di Istana Giok, tempat yang khusus untuk wanita, dan dipandang rendah oleh banyak pria. Malahan, agak canggung bagi seorang pria yang berlindung di sana. Sekalipun aku melakukannya, itu masih lebih baik daripada pembohong yang menyebarkan kebohongan menggunakan pengaruh sektenya. Yi Tianyun mencibir. Semua orang di sini akan menilai apakah aku pembohong atau bukan. Niat membunuh mewarnai mata Ma Liangpeng, dan ia menghunus alat rohnya sendiri. Cahaya perak terpancar dari pedangnya. Melihat keduanya, orang banyak pun mengerumuni mereka untuk melihat apa yang terjadi. Tentu saja aku tidak keberatan. Yi Tianyun tersenyum tipis sambil memegang erat pedang di tangannya dan berkata, aku akan menggunakan pedang ini untuk memastikan apakah alat spiritualmu cukup bagus atau tidak. Melihat kontras antara keduanya, semua orang menggelengkan kepala. Yi Tianyun menggunakan EPE. Ma Liangpeng menggunakan pedang. Tak diragukan lagi, Ma Liangpeng akan lebih santai. Dengan tubuh yang fleksibel, Anda bisa memainkan Yi Tianyun di tengah tepuk tangan. Bahkan dari segi senjata pilihannya, Yi Tianyun sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Aku sungguh berharap kita bisa mencapai kesepakatan sebelum ada yang mati. Zi Yuei menatap Liang Tiancheng dengan dingin dan berkata, itu tamu kita yang kau bicarakan. Kalau kau membunuhnya, kau akan melihat pavilionmu berhujan darah. Ya tentu saja. Kami di sini untuk konfirmasi, bukan pembunuhan, jawab Ma Liangpeng. Tatapan Ma Liangpeng penuh penghinaan. Ia merasa terhina. Bagaimana mungkin Yi Tianyun bisa membandingkan pedang itu dengan pedangnya, dan ia bisa mempermainkan Yi Tianyun yang sudah mati hanya dengan mengandalkan tubuhnya. Mereka saling menatap, dan para penonton sangat antusias. Tamu Rain Pavilion itu benar-benar idiot. Menantang pedang dengan EPE. Dia sudah menyerah atau bagaimana? Bagaimana mungkin murid-murid sekte Dewa Tempa kalah? Bahkan dalam hal senjata, hasilnya sudah jelas. Kurasa ini sudah akhir bagi tamu pavilion hujan. Diperkirakan pingsan, dan akan dimainkan tanpa pandang bulu. Alat roh sekte Dewa Tempa bukan omong kosong belaka. Dan bahkan tanpa mempertimbangkan senjata yang mereka gunakan, sudah jelas bahwa sekte Dewa Tempa akan menang. Tidak ada yang mendukung Yi Tianyun. Keunggulan senjata sudah cukup jelas. Dan mengingat kekuatan sekte Dewa Tempa secara keseluruhan, semua orang mendukung Ma Liangpeng. Semoga kau tidak menyesali apapun, salahkan saja dirimu sendiri, karena telah berurusan dengan orang yang salah. Ia menatap Yi Tianyun dengan tatapan dingin, dan ia tahu bahwa Yi Tianyun adalah kandidat untuk memasuki runtuhan kuno surga dari Istana Giok. Hidupnya pasti akan sulit. Dalam sekejap, Ma Liangpeng mengangkat pedang halus di tangannya dan menggunakan langkah awan langit bagaikan awan yang berterbangan. Ia bergegas menuju Yi Tianyun. Hembusan angin kencang berhembus karena kecepatan Ma Liangpeng. Dia menusukkan pedangnya ke Yi Tianyun. Dia tidak menggunakan seni bela diri apapun, tetapi dia sangat cepat, dan dia membidik titik vital Yi Tianyun. Tatapan Yi Tianyun dingin. Dia mengangkat tangannya untuk mengangkat pedang, bagaikan perisai di depannya. Kapan? Namun karena EPE terlalu tipis, maka meskipun pedang bersentuhan dengan EPE, pedang tersebut hanya menggores sisinya saja, dan membengkokkannya karena kelenturannya. Ma Liangpeng, dengan keputusannya yang cepat, menarik pedangnya, bergegas ke belakang Yi Tianyun, dan dengan cepat menusukkan pedangnya. Namun sekali lagi, Yi Tianyun dengan lembut menangkisnya dengan EPE-nya. Dang-dang. Ma Liangpeng dengan cepat berganti arah, tetapi berapa kali pun ia menyerang, Yi Tianyun selalu menangkisnya dengan cara yang sama, dan tidak ada satu serangan pun yang mengenai sasaran. Ma Liangpeng sudah kelelahan karena terus menyerang sementara, Yi Tianyun masih bisa bertahan. Hanya ini yang kau punya? Tolong jangan terlalu mengecewakanku. Yi Tianyun meliriknya sekilas, ia bahkan tak bergerak selangkah pun dari posisi awalnya, ia hanya berdiri diam dan menangkis setiap serangan dengan EPE-nya. Detik berikutnya, ia mengambil EPE di tangannya dan pukulan backhandnya dihempaskan ke atas. Kekuatan dahsyat itu diayunkannya ke atas, dan gelombang amarah berkobar seperti seluruh langit. Pedang itu pun terbanting ke bawah. Dengan kekuatan ini, aku akan menang dan mengalahkan orang sepertimu. Ma Liangpeng berteriak dan menusukkan pedang agungnya ke EPE Yi Tianyun dengan sekuat tenaga. Kapan? Dan kedua senjata saling berbenturan langsung, menyebabkan gelombang kejut yang besar saat terjadi benturan. Aktifkan mode gila.
Yi Tianyun menggunakan efek kerusakan ganda dari mode gila. Ledakan. Kekuatan ledakannya membengkokkan pedang Ma Liangpeng dan membuatnya tertegun. Ini semua berkat mode gila. Ma Liangpeng terpental, dan setelah mundur belasan langkah, ia akhirnya berhenti. Ia mengalami pendarahan internal akibat benturan ini, darah mengucur dari mulutnya. Ini mengejutkan Anling dan Xin Kue ini, jelas, bukan alam pemurnian roh tingkat pertama kan? Ini alam pemurnian roh tingkat keempat atau kelima. Yi Tianyun menatapnya dengan dingin, dan pedang di tangannya, bahkan tidak tergores. Seberapa sering ia menangkis atau menerima serangan itu, tidak ada satu goresan pun. Di sisi lain, pedang Ma Liangpeng bengkok. Sebatas inikah kemampuan alat roh tingkat atasmu yang asli? Alat rohku seharusnya paling tinggi di tingkat menengah kan? Kalau begitu, menurut logikamu, senjataku seharusnya hancur kan? Yi Tianyun mencibir. Kurasa alat rohmu itu benar-benar sampah. Bab 34, Membunuh. Yi Tianyun menatapnya dengan dingin, dan membuktikan bahwa senjatanya memang asli. Jika itu benar-benar alat roh tingkat menengah, pasti sudah hancur oleh pedang Ma Liangpeng, atau setidaknya retak. Efek tabrakan ini normal di antara berbagai level alat roh. Level yang lebih tinggi pasti akan menang, sementara senjata dengan level lebih rendah tidak akan berjaya. Namun, senjata Yi Tianyun bahkan tidak memiliki satu goresan pun. Sebaliknya, senjata Ma Liangpeng bergetar saat terkena benturan dan jatuh ke tanah. Karena itu adalah jenis senjata yang berbeda, Ma Liangpeng seharusnya memiliki keuntungan. Semua orang bingung, mungkinkah EPE Yi Tianyun benar-benar alat roh tingkat tinggi? Lalu mengapa sekte sayap mengatakan itu palsu? Kau benar-benar menyakitiku. Ma Liangpeng menyeka darah di sudut mulutnya. Dengan mata penuh niat membunuh, ia mengepalkan pedangnya dan mengamuk di tanah. Aura pemurnian roh tingkat keempat dilepaskan sepenuhnya, dan kecepatan Ma Liangpeng meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Dalam sekejap, ia melesat ke sisi Yi Tianyun dan mengarahkan pedangnya ke arah Yi Tianyun. Seni rahasia pedang pengejar angin. Semburan angin kencang muncul dan menyapu bahu Yi Tianyun. Kekuatan dan kecepatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Lapisan angin melingkari pedang. Ia menyalurkan lebih banyak kekuatan spiritual ke pedang, dan angin pun semakin kencang. Enyahlah! Yi Tianyun sama sekali tidak menghiraukan serangan ini, mengambil EPE miliknya, dan beradu sekali lagi dengan pedang Ma Liangpeng. Dengan mode gila yang aktif, kekuatan Yi Tianyun menjadi 2 kali lipat, dan tiba-tiba Ma Liangpeng terpaksa bertahan, menahan tekanan Yi Tianyun. Hiyah! Ma Liangpeng sekali lagi dijatuhkan, tetapi ini belum berakhir. Yi Tianyun menarik pedangnya, dan menyerang dengan keras sekali lagi. Pedang EPE yang jauh lebih ringan daripada pedang itu, menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Wajah Ma Liangpeng berubah, dan ia segera mengayunkan pedangnya untuk menangkis dan menangkis serangan itu, tetapi hasilnya sudah jelas, hampir sama seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini Ma Liangpeng terbelenggu kuat di tanah, dan teror kematian menerpanya. Ma Liangpeng terhimpit di tanah, tulang-tulangnya patah satu persatu akibat kekuatan serangan yang dilepaskan Yi Tianyun. Ia hampir pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Situasi ini sudah menegaskan keunggulan Yi Tianyun. Liang Tiangchen, yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan, merasa getir. Ia tidak menyangka Ma Liangpeng akan kalah. Awalnya ia mengira Yi Tianyun lah yang akan terbaring di tanah, menunggu ajalnya. Kini, tampaknya pikirannya sebelumnya hanyalah hayalan belaka. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu berpikir sama dengan Liang Tiangchen, bahwa Ma Liangpeng begitu mudah dikalahkan, dan Yi Tianyun bahkan tidak banyak bergerak. Zi Yuei yang melihat gerakan Yi Tianyun yakin bahwa Yi Tianyun menahan diri dengan sangat kuat. Ia yakin ia merasa Yi Tianyun masih memiliki banyak jurus rahasia. Semua orang tak bisa tidak menerima kenyataan bahwa dengan usia, tingkat kultivasi, dan kemampuan menempa Yi Tianyun, ia memang jenius. Dan sekarang, Yi Tianyun mengarahkan EP-nya ke Ma Liangpeng dan berkata, "Kau kalah. Sekarang, ini membuktikan bahwa senjataku lebih baik darimu, atau kau mau bilang senjatamu lebih buruk dari sampah?" Mata Ma Liangpeng berbinar penuh tekad, berteriak, "Aku tidak kalah." Ia menahan rasa sakit, dan tak ragu, mengayunkan pedangnya untuk membalas. Kekuatan yang ia kerahkan dalam gerakannya yang sulit itu lebih kuat dari sebelumnya, tetapi EP-nya sedikit lebih cepat dan berhasil. Ma Liangpeng terbelah dua bersama pedangnya. Ma Liangpeng langsung tertegun, termasuk lengan penyerangnya, membeku akibat besarnya guncangan yang diterimanya. Anda! Mata Ma Liangpeng melebar, tubuhnya jatuh, darahnya mengucur deras ke lantai, tubuhnya berlumuran darah.
Beberapa orang yang tidak berani menyaksikan kejadian ini menoleh ke samping, bahkan ada yang muntah, tetapi Tianyun sama sekali tidak menunjukkan emosi. Kamu kalah, dan kamu tidak mau mengakuinya. Mencoba menyerangku juga, tapi gagal. Tatapan Yi Tianyun dingin. Yi Tianyun sendiri sudah berencana membunuhnya. Bagaimana ini bisa disebut tantangan? Ini pada dasarnya pertarungan hidup atau mati. Sejak awal, Ma Liangpeng memang berencana membunuhnya. Dalam hal ini, Yi Tianyun tidak bisa menunjukkan belas kasihan, ia harus membunuhnya. Ia tidak boleh lengah sekarang, yang naif pasti akan mati. Membunuh Ma Liangpeng, mendapatkan 10.000 poin pengalaman, 1.000 emas, seni rahasia pedang pengejar angin, langkah awan langit, 400 poin gila. Selamat telah menyelesaikan tugas, mendapatkan 5.000 poin pengalaman, 500 poin penguasaan pandai besi, dan 500 poin emas. Dia bahkan menggunakan aura keberuntungannya, tetapi hadiahnya tidak sebanyak pembunuh sebelumnya. Entah Ma Liangpeng terlalu lemah, atau dia tidak dianggap sebagai karakter penting. Namun, semua orang terkejut, termasuk Zi Yuei. Mereka terkejut dengan adegan ini. Adegan dia membunuh tanpa ragu benar-benar membuat mereka terkejut. Bahkan jika itu murid sekte Wing, membunuhnya tanpa ragu itu gila. Yi Tianyun selalu seperti ini. Dia selalu sombong, tapi pihak lain bodoh. Apa lagi yang bisa dia katakan? Ya Tuhan, orang dari sekte sayap terbunuh. Apakah tamu dari paviliun hujan tidak punya rasa malu? Apa kau tidak melihat murid sekte Wing? Dia akan segera dibunuh, jadi serangan balik itu wajar. Yah, dia membunuh murid sekte Wing, dia pasti punya keinginan mati. Dia telah memprovokasi sekte Wing, mereka akan mengejarnya. Semua orang menggelengkan kepala. Kebanyakan orang berpikir ketika sekte Wing mengincarmu, lebih baik bersembunyi atau lari, daripada membunuh mereka. Lagi pula, membunuh Ma Liangpeng sama saja dengan menandai punggungmu untuk membalas dendam dari seluruh sekte Wing. Hal ini membawa banyak arti yang berbeda, mulai dari menantang individu hingga berkelahi, ini sama saja dengan menantang seluruh faksi. Liang Tiancheng terkejut di sini, dan langsung marah. Kamu benar-benar membunuh Ma Liangpeng, tangkap dia, dan bawa dia ke sekte Wing. Ma Liangpeng adalah tamu kehormatan Paviliun Angin. Sekarang setelah Ma Liangpeng meninggal, Paviliun Angin harus bertanggung jawab. Jika mereka tidak menyerahkan Yi Tianyun, mereka akan mendapat masalah. Tangkap aku? Aku tantang kamu untuk mencoba. Yi Tianyun menggenggam pedangnya erat-erat dan mengintimidasi semua orang. Bab 35, Pembunuhan Berantai. Menghadapi banyak penjaga paviliun angin, Yi Tianyun sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengambil pedang Ma Liangpeng yang tertancap di tanah dan memelototi semua orang, mengintimidasi mereka yang mendekatinya. Menyerahlah. Kau tahu kau baru saja membunuh murid sekte Wing, kan? Kalau kau ngotot mempersulit ini, jangan salahkan aku kalau kau menyeret Istana Giok ke dalam masalah ini juga. Liang Tiancheng mengancam Yi Tianyun. Istana Giok lebih lemah daripada sekte sayap. Jika sekte sayap memutuskan untuk menyerang Istana Giok, jelas Istana Giok akan kalah. Dia memanfaatkan fakta bahwa Yi Tianyun berasal dari Istana Giok untuk mengancamnya. Tidakkah menurutmu itu agak tidak adil? Jadi tidak apa-apa kalau dia membunuhku, tapi akan jadi masalah kalau aku membunuhnya. Yi Tianyun mencibir. Omong kosong apa ini? Hanya karena dia murid sekte Wing, dia pikir dia bisa lolos begitu saja. Jadi bagaimana? Kalau kau tidak mau menyerah, Istana Giokmu akan dibasmi, menunggu keputusan sekte Wing. Liang Tiancheng benar-benar kesal, beraninya anak seperti Yi Tianyun bicara begitu saja dengan seorang penguasa paviliun. Tuan Paviliun Liang, kau bahkan bukan anggota faksi tingkat 3, kau pikir kau bisa mewakili mereka? Tanya Qin Sue dengan nada mengancam. Ia menyadari ada terlalu banyak hal aneh yang terjadi di sekte Wing. Sekarang mereka bahkan mengancam Istana Giok, ia mulai kehilangan kesabaran. Kekuatan Istana Giok relatif rendah, tetapi mereka memiliki banyak murid yang menikahi murid dari faksi tingkat ketiga. Jika terjadi sesuatu, akan ada bala bantuan. Tapi tentu saja itu bukan untuk masalah sepele. Lagi pula, hanya karena mereka menikah dengan murid dari golongan lain, sudah jelas mereka tidak bisa saling membantu setiap kali sesuatu terjadi. Oleh karena itu, meskipun faksi lain agak arogan, mereka tidak bisa begitu saja menyerang Jade Palace sesuka hati, karena mereka punya banyak dukungan. Liang Tiancheng tidak dapat mewakili sekte Wing, dia bahkan bukan anggota faksi ketiga. Namun, dia segera marah. Tapi bagaimanapun juga, kau harus kembali bersamaku ke sekte Tempa, kalau tidak jangan salahkan aku. Jika dia benar-benar pergi bersama Liang Tiancheng ke sekte Wing, Yi Tianyun pasti akan mati. Itulah yang terjadi jika kau membunuh salah satu murid sekte Wing.
Namun, Ziyue tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak bisa mengatakan bahwa paviliun hujan akan berpihak pada Yi Tianyun. Rasanya seperti melangkah ke ladang ranjau. Ia tidak bisa begitu saja berpihak pada Yi Tianyun. Paviliun hujan memang tidak sekuat itu, terutama jika lawannya adalah sekte sayap. Dia sudah cukup lama skeptis, Yi Tianyun telah banyak membantunya, dan jika dia tidak berdiri dan mendukung Yi Tianyun sekarang, dia tidak akan membiarkan dirinya melakukan itu. Ziyue tenggelam dalam pikirannya dan akhirnya memutuskan untuk mendukung Yi Tianyun. Tepat ketika dia hendak mengatakannya, para tetua menghentikannya. Tuan Paviliun Zi, jangan terburu-buru. Kita tidak bisa membantunya, sekte Wing bukanlah lawan yang bisa kita hadapi. Ziyue tidak bisa begitu saja menolongnya. Yi Tianyun membunuh Ma Liangpeng. Ini masalah yang sangat serius, bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah menonton dari jauh. Jika ia ikut campur, itu berarti ia akan menjadi kaki tangan Yi Tianyun dan membawa masalah ke paviliun hujan. Ia tak sanggup menanggung tanggung jawab ini dan terpaksa menyerahkan segalanya kepada Yi Tianyun. Beginilah realita bekerja, sekejam apapun ia tak punya pilihan, kecuali jika Yi Tianyun benar-benar pantas dipertaruhkan. Ziyue menggigit bibirnya dan hanya bisa pasrah. Sebagai seorang individu, ia sebenarnya ingin membantu, tetapi ia tak bisa karena posisinya sebagai penguasa paviliun. Meski begitu, ia menguatkan hatinya dan mencoba mengesampingkan posisinya sebagai penguasa paviliun. Namun, Yi Tianyun tak peduli. Ia menatap Liang Tiancheng dengan tatapan tajam dan tiba-tiba berkata, "Ini semua salahku. Mulai sekarang, aku bukan lagi murid Istana Giok. Kalau kau menginginkanku, tak perlu melibatkan orang lain." Ia tahu Si Suyun pasti akan melindunginya, tetapi ia tak ingin menyeret Istana Giok ke masalah ini, jadi ia memilih meninggalkan Istana Giok. Ia bukan lagi murid luar Istana Giok. Ekspresi An Ling dan Qin Sue berubah. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yi Tianyun. Jika dia meninggalkan statusnya sebagai murid Istana Giok sekarang, Liang Tiancheng pasti akan sangat senang, karena tidak akan ada orang lain yang menghalanginya untuk menangkap Yi Tianyun. Nah, tunggu apa lagi? Tangkap dia sekarang juga. Seketika, ketiga diaken itu melompat dari samping dan menyerbu Yi Tianyun tanpa ragu. Mereka masing-masing berada di alam pemurnian roh tingkat 4 atau 5, yang mampu menghadapi sebagian besar musuh dalam situasi apapun. Datang! Sepatu bot serigala salju yang ia kenakan memancarkan cahaya biru, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Sepatu itu berubah menjadi biru, dan Yi Tianyun melesat maju. Mengaktifkan mode gila, untuk memberikan kerusakan ganda. Dalam sekejap mata, dia memegang pedang dan menyerbu ke arah para diaken, seperti komet biru yang menusukkan pedangnya dan menjatuhkan diaken pertama. Mode XP gila, aktifkan. Mode kerusakan gila, aktifkan. Aura keberuntungan, aktifkan. Hiyaah! Diakon itu tak bisa bergerak, ia tergeletak di tanah, menjerit, tulang-tulangnya patah. Kultivasinya tak lebih tinggi dari Tianyun, paling-paling setara. Tapi dengan mode gila, kekuatannya berlipat ganda. Mereka tak sebanding dengannya. Mati! Setelah jatuh ke tanah, ia segera menusuk pinggangnya. Tak lama kemudian, ia meninggal. Ding! Berhasil membunuh diaken paviliun angin, memperoleh 8.000 XP, pil pemulihan level ketiga, 400 poin gila. Diaken lain menyerbu ke arah Tianyun dan senjata mereka beradu langsung, tetapi serangan mereka terlalu lemah. Tianyun menggunakan pedang Ma Liangpeng dengan mudah meskipun berat. Tepat pada saat tabrakan itu, dia mengepalkan lengannya dan menggunakan seni rahasia pedang pengejar angin yang digunakan Ma Liangpeng sebelumnya, menggunakan pedang yang sama persis, tetapi kekuatannya 2 kali lipat kali ini. Shit! Lapisan angin setinggi sekitar 2 kaki terbentuk di sekitar pedang dan memotong diaken kedua, menyebabkan diaken itu kehilangan nyawanya juga. Ding! Berhasil membunuh diaken paviliun angin, memperoleh 10.000 XP, pil pemulihan level ketiga, pil kekerasan, 500 poin gila. Setelah membunuh diaken itu, dia tidak berhenti, dia malah menambah kecepatannya, dan dalam sekejap mata dia sudah berada di depan diaken ketiga, dan menusuknya. Angin kencang yang melingkari pedang tersebut, menyebabkan pedang tersebut dapat menembus perutnya dengan mudah bagaikan tahu. Ding! Berhasil membunuh diaken paviliun angin, memperoleh 10.000 XP, pil XP ganda, 10 menit, 500 poin gila. Ding! Selamat karena berhasil menerobos ke tingkat kelima alam pemurnian roh. Terus-menerus membunuh 3 diaken, memperoleh banyak item, dan mencapai level kelima alam pemurnian roh, kecepatan ini di luar imajinasi. Bab 36. Bos Besar. Dalam sekejap mata, dia membunuh 3 diaken.
Kultivasi mereka berada di alam pemurnian roh tingkat keempat atau kelima. Namun, mereka dikalahkan dengan begitu mudahnya, sehingga semua orang tercengang. Terlalu mudah, seperti membalikkan telapak tangan bayi. Ada yang lain? Yi Tianyun mengayunkan pedangnya, mengejek, lalu berkata, "Meskipun aku diperlakukan tidak adil, dan kau memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan, tapi seperti yang kau lihat, kau bahkan tidak bisa menyentuhku. Sekarang apa lagi yang kau punya?" Performa Yi Tianyun sungguh di luar ekspektasi semua orang, terutama saat ia menggunakan jurus Ma Liang Peng sebelumnya. Mereka mengira Yi Tianyun mempelajari jurus ini dari sekte sayap. Semua orang tercengang termasuk Ziwei, An Ling dan Qin Xue. Apakah itu hanya imajinasi mereka, atau Yi Tianyun sebenarnya lebih kuat sekarang? Kau benar-benar membunuh 3 diaken kami, paviliun angin kami, tidak akan dikalahkan oleh orang sepertimu. Liang Tiancheng sangat marah, ia pikir 3 diaken dapat dengan mudah menghadapinya, ia tidak menyangka mereka bertiga akan dikalahkan dengan mudah. Dari ucapanmu barusan, kurasa paviliun angin sekarang menganggapku musuh bebuyutan, kan? Tatapan Yi Tianyun dingin, dia menutup mata terhadap Ma Liang Peng yang menyebut Yi Tianyun lemah. Sekarang siapa yang lemah? Baiklah kalau begitu, setidaknya kau punya nyali, sekarang biarkan aku menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Liang Tiancheng melepaskan kekuatan sejati dari alam pemurnian roh tingkat ke-7. Lalu batangan namanya tiba-tiba mengubahnya menjadi emas. Karakter level boss. Bilah nama yang sebelumnya berwarna putih berubah menjadi emas, menandakan karakter boss. Misi, bunuh Liang Tiancheng. Hadiah, 30.000 XP, 1000 emas, power belt, kartu XP 5 kali. Seperti yang diharapkan dari karakter boss, hadiah dari menyelesaikan misi sungguh menggoda, tetapi Yi Tianyun bahkan lebih tertarik pada hadiah, karena membunuhnya, daripada hadiah misi. Haha, aku nggak nyangka kamu jadi karakter bos. Aku sudah menunggu ini. Yi Tianyun tertawa terbahak-bahak, tanpa menunjukkan rasa takut. Ia mengepalkan pedang, dan menggunakan langkah awan langit. Mengaktifkan kembali mode gila. Kini setelah memiliki banyak poin gila, ia tak lagi ragu untuk menggunakannya. Dulu ia berpikir sulit menggunakan mode gila, karena tingkat konsumsinya yang tinggi. Kini, seiring kultivasinya meningkat, ia mengubah cara berpikirnya. Kecepatannya luar biasa, tapi Liang Tiancheng lebih cepat. Ia bergegas menuju Tianyun dengan senjata roh tingkat tinggi di tangannya, matanya melotot ke arahnya dan berkata, "Kau sombong sekali. Tebasan 10.000 pedang." Dalam sekejap mata, seolah-olah dia hanya menebas sekali, tetapi sebenarnya dia menebas beberapa kali, tidak terlihat oleh mata telanjang. "Pedang pengejar angin!" teriak Yi Tianyun dan membalas. Klang! Ketika mereka beradu langsung, teknik Yi Tianyun dikalahkan, dan karena perbedaan kekuatan di antara mereka, Yi Tianyun hanya berada di level 5 Spirit Refinement Realm, sementara Liang Tiancheng berada di level 7 Spirit Refinement Realm. Mati! Liang Tiancheng berteriak, ia tak lagi berusaha menangkap Yi Tianyun, yang ia inginkan sekarang hanyalah membunuhnya. Mencoba menangkis serangan Liang Tiancheng, Yi Tianyun bergerak maju, dan menangkis dengan pedangnya. Dang-dang! Yi Tianyun yang terpaksa bersikap defensif, tidak dapat bertahan lama. Walaupun pedang Liang Tiancheng tidak menembusnya, ia berhasil melemparkan Yi Tianyun bersama pedangnya. Yi Tianyun yang terpental terpaksa menggunakan telapak tangannya untuk mempertahankan posisinya. Jika dia tidak menahan serangan tadi dengan pedangnya, dia pasti sudah kehilangan tangannya. Adik laki-laki. Qin Xue, melihat Yi Tianyun dalam kesulitan dan ingin membantunya, langsung berteriak, "Berhenti! Aku bukan lagi murid Istana Giok. Aku tidak ingin menyeret Istana Giok, jadi tolong jangan ikut campur." Qin Xue berhenti. Ia ragu-ragu. Ia tidak sekuat dan sepeduli Shi Suiyun terhadap Yi Tianyun. Mereka memang tidak sedekat itu, itulah sebabnya ia ragu-ragu. "Sekarang kau tidak punya senjata, masih tidak berniat menyerah." Liang Tiancheng segera menendang pedang itu, agar Yi Tianyun tidak bisa meraihnya. "Siapa bilang aku tidak punya senjata?" Yi Tianyun menggunakan Frost Fist, saatnya serius, lalu minum pil XP ganda. Dia tahu hadiah XP-nya akan banyak jadi dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. "Ini sarung tangan?" Liang Tiancheng melihatnya, dan langsung mencibir. "Kau akan melawanku dengan itu? Yah, jangan harap aku akan menahan diri hanya karena kau menggunakan senjata bodoh seperti itu. Jangan harap aku akan mati dengan tubuh utuh." Lalu ia menggunakan 10,000 Sword Slash. Jika ini mengenai Yi Tianyun, ia pasti akan mati. Aura beku. Yi Tianyun tersenyum. Ia tahu Crazy Punt yang ia habiskan ini akan menandai kemenangannya. Dalam radius 100 meter, semua orang membeku dalam sekejap.
Liang Tiancheng yang bergegas menuju Yi Tianyun pun tak terkecuali. Dalam sekejap, Yi Tianyun bergegas, meraih lengan Liang Tiancheng, dan menggunakan teknik penyerap bintang. Ia menyedot energi spiritual Liang Tiancheng sekaligus mendapatkan XP. Dapatkan 500 XP, 460 XP, 570 XP, 630 XP. Dalam sekejap mata, dia sudah menyerap puluhan ribu XP Liang Tiancheng yang tidak bisa bergerak menjadi gila karenanya. Terutama saat dia merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya diserap, dia makin marah. Lei Ka. Pada saat ini, lapisan es yang membekukannya mulai retak, tampaknya karena kultivasi Liang Tiancheng sangat tinggi, Yi Tianyun tidak bisa membekukannya terlalu lama. Sepertinya ini batasnya. Yi Tianyun menghantamkan tinjunya ke dada Liang Tiancheng dan menjatuhkannya. Bang! Liang Tiancheng terlempar dan menjerit kesakitan. Ia muntah darah dan terluka parah. Bab 37. Mengejar. Liang Tiancheng terlempar begitu mudahnya. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Liang Tiancheng membeku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan Yi Tianyun menyerang. Karena semua orang berada 100 meter jauhnya, mereka tentu saja tidak terpengaruh oleh efek beku tersebut. Ini, bagaimana mungkin? Liang Tiancheng terguncang oleh pukulan itu, dadanya cekung akibat benturan. Jelas dia sedang sekarat. Tidak ada yang tidak mungkin, kamu terlalu lemah. Yi Tianyun mengayunkan tinjunya, dan menatap Liang Tiancheng tanpa emosi yang terpancar di matanya yang dingin. Di depan tinju Yi Tianyun, mata Liang Tiancheng dipenuhi ketakutan, dan dia berteriak panik. Lepaskan aku akan memastikan sekte angin tidak lagi mengejarmu. Sampah sekali. Yi Tianyun menghantamkan tinjunya ke tanah, membuat Liang Tiancheng ketakutan setengah mati, dan dia berteriak ketakutan. Cepat, siapapun. Selamatkan aku, teriak Liang Tiancheng. Masalahnya, adakah yang bisa menyelamatkannya? Tidak ada seorang pun di sekitar yang memiliki kultivasi yang cukup untuk menyelamatkannya, para diaken sudah mati, dan sisanya adalah beberapa penjaga yang sudah kehilangan semangat juang. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkannya, yang mereka lakukan hanyalah menambah tumpukan mayat. Aura keberuntungan aktif. Ledakan. Yi Tianyun meninju Liang Tiancheng, dan Liang Tiancheng langsung hancur. Sekalipun levelnya 2 tingkat lebih tinggi dari Tianyun, ia tetap kalah. Kultivasi terkadang bukan faktor kunci, tetapi faktor komprehensif lain yang bisa menjadi kunci adalah senjata dengan efek luar biasa, atau keterampilan yang lebih baik. Ding, berhasil membunuh Liang Tiancheng, memperoleh 80.000 XP, 5.000 emas, gelang kekuatan, cincin kekuatan, tebasan 10.000 pedang, bilah angin, 700 poin gila. Misi selesai. Bunuh Liang Tiancheng. Hadiah. 30.000 XP, 10.000 emas, power belt, 5x kartu XP, 1 jam. Ding! Selamat kepada pemain Yi Tianyun, yang berhasil menerobos ke level ke-6 alam pemurnian roh. Hadiahnya sungguh gila, bahkan hadiah XP-nya bisa mencapai 110.000. Langsung membuatnya menembus level berikutnya. Ini benar-benar peningkatan yang menyegarkan dan mengubah permainan untuk Yi Tianyun, berkat pil XP ganda yang memungkinkannya mendapatkan XP sebanyak itu. Sebagian besar hadiahnya ada kekuatan di dalamnya, mari kita lihat. Dia memeriksa 3 barang yang dia dapatkan di inventaris, ternyata itu 1 set aksesori. Itu punya efek tertentu pada mereka. Efek gelang kekuatan, meningkatkan kekuatan Anda sebesar 20%. Efek cincin kekuatan, meningkatkan kekuatan Anda sebesar 10%. Efek sabuk kekuatan, meningkatkan kekuatan Anda sebesar 20%. Ketiga item ini meningkatkan atribut kekuatan, artinya kekuatannya meningkat 50%? Bukankah ini berarti kekuatannya meningkat setengahnya? Yi Tianyun terdiam. Ini hal yang baik, dengan asumsi efeknya konstan. Jika dia memiliki kekuatan untuk mengangkat beban 1000 pon, jika dilengkapi dengan set ini, dia bisa mengangkat hingga 1500 pon. Selain itu, dia juga mendapatkan seni bela diri 10,000 Sword Slash, tetapi keahlian ini tidak bisa dinaikkan levelnya, termasuk aksesori set kekuatan ini, semuanya tidak bisa dinaikkan levelnya. Sepertinya satu-satunya item yang bisa ditingkatkan sejauh ini adalah dari undian. Wind Blade yang baru didapatkannya juga tidak bisa di-upgrade, namun efeknya sangat luar biasa. Saat menyerang, ada kemungkinan mengeluarkan sambaran petir setelah mengenai musuh dan dapat memperlambat lawan. Ketika ia mengira kejutan ini akan berakhir, ia mendengar semua orang terkesiap melihat kondisi Liang Tiancheng. Tanpa diduga, penguasa paviliun gedung angin beserta diakennya dibantai oleh Yi Tianyun. Darah berceceran di mana-mana, mengalir ke sungai,
beberapa bahkan mengalir ke penonton di dekatnya. Bagaimana anak ini bisa sekuat ini? Ziyue tercengang, dia pikir pertarungan ini akan sepenuhnya menguntungkan Liang Tiancheng. Dia tidak menyangka Liang Tiancheng akan terbunuh semudah ini. Dia terlalu kuat. Kultivasi penguasa Paviliun Liang setidaknya berada di alam pemurnian roh tingkat 7. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Kata Anling, dan mereka semua terkejut. Menurut informasi terbaru, Yi Tianyun baru berada di alam pemurnian roh tingkat 1. Lalu, bagaimana dia bisa mengalahkan lawan yang levelnya lebih tinggi jika informasi ini akurat? Sebenarnya, asumsi mereka tidak salah, tetapi itu hanya akurat hingga saat Yi Tianyun pertama kali memasuki kota. Sekarang dia bukan lagi alam pemurnian roh tingkat pertama, melainkan alam pemurnian roh tingkat ke-6. Tuan Muda Yi, kau harus keluar sekarang juga. Kalau kau tidak pergi sekarang, bala bantuan akan datang, kau tidak akan bisa kabur. Kata Ziyue memperingatkan Yi Tianyun. Yi Tianyun tertegun, lalu tersenyum, cepat-cepat melepas cincin penyimpanan di tangannya, dan melemparkannya ke Anling. Kakak-kakak, bawa kembali ke Istana Giok. Ini urusanku, jangan ikut campur. Aku akan kembali sendiri. Kembalilah dan bicara dengan penguasa istana. Jangan khawatirkan aku. Dan tolong bantu Jiu Lingyun. Setelah selesai, dia lari keluar kota, dia tahu itu. Dia membunuh penguasa Paviliun Angin. Sekte Angin itu bahkan lebih kuat dari Paviliun Angin. Mengingat apa yang telah dia lakukan, pasti akan ada banyak orang kuat yang akan datang untuk menangkapnya. Sekitar level 9 alam pemurnian roh, atau bahkan mungkin para tetua dengan alam inti kondensat, akan diberangkatkan. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak akan mampu bertahan melawan mereka. Jika dia kembali ke Istana Giok, Shi Suyun pasti akan melindunginya apapun yang terjadi, bahkan dengan mengorbankan Istana Giok. Adik kecil. Anling, matanya merah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain memegang cincin penyimpanan dan bersiap untuk kembali dan melaporkan situasi tersebut kepada Shi Suyun. Saat mereka hendak pergi, sebuah kehadiran yang menakutkan terlihat dari kejauhan, berteriak, "Anak itu, kejar dia!" Pria tua itu bergegas menghampiri, memancarkan aura yang kuat, setidaknya sudah berada di puncak alam pemurnian roh, jika tidak lebih tinggi. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit, bagaikan iblis, dia mengejar Yi Tianyun dengan kecepatan seperti iblis, menutup jarak di antara mereka. Ini diaken Sekte Angin. Sepertinya ada diaken dari Sekte Angin yang bertugas di kota. Tapi entah kenapa, mereka tidak datang dan membantu. Anak ini, dia mengacaukan Sekte Angin, bagaimana dia masih hidup, dan bagaimana dia bisa lolos. Ini adalah level puncak alam pemurnian roh, yang jauh lebih kuat daripada lawan-lawan Yi Tianyun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari aura di sekelilingnya, yang berbeda dari lawan-lawan yang pernah dihadapinya. Adik kecil, lari! Teriak Anling, mereka berdoa dalam hati, mereka hanya berharap Yi Tianyun bisa lolos. Banyak orang berpikir Yi Tianyun tidak bisa lagi menciptakan keajaiban. Dulu, perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi ini ceritanya berbeda. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi seseorang yang jauh di atas levelnya? Di kejauhan, Yi Tianyun merasakan aura pembunuh yang kuat di belakangnya. Matanya melirik sepatu bot serigala salju di kakinya dan mengaktifkan efeknya, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, lalu melesat keluar seperti embusan angin. Hatinya selalu tenang, meskipun menghadapi musuh seperti itu. Apakah dia putus asa? Mungkin, tapi yang pasti dia tidak merasa putus asa. Di hadapan diaken yang penuh kuasa ini, matanya masih penuh harapan. Bab 38. Gila. Kultivasi diaken Fu berada di puncak alam pemurnian roh, 4 tingkat lebih tinggi dari Yi Tianyun. Oleh karena itu, melawannya secara langsung tentu sangat sulit. Dari segi aura dan kultivasi saja, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bagus, aku tidak menyangka akan bertemu bos lain setelah membunuh bos. Hadiah dari membunuh pasti akan bagus. Ketika ia melihat nama diaken Fu berwarna emas, hatinya dipenuhi kegembiraan, tetapi ia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, pertarungan itu tidak akan mudah. Jika ia benar-benar melawan diaken, mungkin akan ada situasi yang mengancam jiwa. Ia hanya punya satu nyawa, beranikah ia bertarung jika tahu konsekuensinya? Meskipun dia memiliki efek Frost Fist, levelnya belum meningkat, jadi mustahil untuk membekukan diaken Fu ini terlalu lama. Sebelum itu, dia bahkan tidak bisa membekukan Liang Tiancheng selama itu, durasinya pasti lebih pendek. Meskipun efek Frost Fist kuat, bukan berarti tak terkalahkan. Jika grade-nya terlalu rendah, efeknya tidak akan bertahan lama. Yi Tianyun menyadari bahwa ia perlu segera meningkatkan Frost Fist ini. Haruskah aku bertarung? Yi Tianyun menyipitkan matanya,
terus berpikir, apakah akan melawan Diaken Fu atau tidak. Perbedaan mereka memang besar, tetapi itu tidak berarti dia tidak punya peluang untuk menang. Untuk menghindari kejaran Diaken Fu, ia berpindah-pindah rumah agar bisa terus menjaga jarak. Namun, Diaken Fu dipenuhi amarah. Muridnya telah meninggal, dan ia memiliki tanggung jawab besar untuk membalaskan dendamnya. Aku tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Aku terlalu lalai, sialan. Fu sangat marah. Awalnya ia adalah tamu di kota. Ketika ia kembali, ia mendengar bahwa Ma Liangpeng telah meninggal. Ia segera mengejar Yi Tianyun, karena emosinya, kekuatannya membara tak terkendali. Ia sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada Yi Tianyun. Ia pasti tidak akan membiarkan Yi Tianyun lepas dari pandangannya. Karena Yi Tianyun terus berlari di antara rumah-rumah, Fu mulai merasa kesal. Kau bisa bersembunyi, tapi kau tidak bisa lari dariku. Sikap Fu dingin. Selama Yi Tianyun tidak pergi terlalu jauh, dia pasti akan menemukannya. Namun saat ia meneruskan pengejarannya, setelah melewati tikungan, tiba-tiba ia kehilangan jejak Yi Tianyun. Apa yang terjadi? Diaken Fu terkejut. Tepat pada saat itu, tiba-tiba dia tidak bisa merasakan kehadiran Yi Tianyun. Dia menghilang begitu saja, tanpa jejak. Ia segera mengejarnya ke tempat terakhir, ia merasakan keberadaan Yi Tianyun dan mengobrak-abrik area tersebut. Ia tidak menemukan jejak Yi Tianyun sama sekali, ia benar-benar menghilang. Trik murahan. Diaken Fu melampiaskan amarahnya pada rumah di sebelahnya. Rumah itu runtuh akibat pukulannya. Untungnya tidak ada orang di dalam, kalau tidak mereka akan tertimpa reruntuhan. Saking marahnya, matanya memerah ketika melihat sekeliling. Nak, aku tahu kau pasti ada di sekitar sini, ini yang bisa kulakukan. Istana Giok. Aku ingat kau dari Istana Giok. Aku akan pergi dan menangkap murid perempuan di sana satu persatu, lalu membunuh mereka, atau menyerahkan mereka kepada murid lain untuk bersenang-senang. Kau bisa tinggal di sini dan menyesali perbuatanmu nanti. Yi Tianyun bersembunyi di kegelapan menggunakan kemampuan silumannya, tatapannya dingin. Ini adalah hal yang paling tidak bisa ia tahan dalam hidupnya, orang-orang yang ia sayangi terancam. Jika An Ling dan Qin Sue tertangkap karena dia, maka dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Kau benar-benar tidak memberiku pilihan, sampah dari Sekte Wing. Mode gila diaktifkan. Pakai gelang kekuatan, cincin kekuatan, dan sabuk kekuatan. Berhasil mengaktifkan atribut yang ditetapkan, efek bonusnya 50%. Setelah 50% bonus, buff keseluruhannya setara dengan 100%, yang setara dengan kekuatan yang digandakan. Tapi ini belum berakhir. Ia mengeluarkan obat kekuatan dari inventarisnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kekuatannya dengan cepat berlipat ganda lagi. Dan dengan mode gila yang diaktifkan, efek pil yang dikonsumsinya berlipat ganda saat mode gila diaktifkan. Setelah semua itu, kekuatan keseluruhannya diperkuat 6 kali lipat. Dia bisa merasakannya, darahnya mendidih, kekuatannya mencapai titik ekstrim, dan seluruh tubuhnya seperti terentang, dan dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Hai! Tiba-tiba sebuah sosok berdiri di belakang Diaken Fu. Itu adalah Yi Tianyun. Ia bersembunyi di balik Diaken Fu, dengan belati merah di tangannya, siap menusuk dada Diaken Fu, semuanya hening. Namun, dibandingkan dengan warna belati merah itu, mata Yi Tianyun memancarkan aura yang lebih merah, penuh amarah. Yang paling dibencinya, adalah ketika seseorang mengancam orang-orang yang dicintainya. Dalam hal ini, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya, dia pasti akan membuat Diaken Fu menarik kembali kata-katanya. Diaken Fu segera merasakan hawa membunuh yang datang dari belakang, dan dia segera berusaha menghindar ke samping dengan cepat, tetapi tetap tidak sempat, dia terserempet oleh belati merah tua. Hai! Belati merah tua itu, hanya menembus 1 inci tubuh Fu. Yi Tianyun tidak menyangka Diaken ini, mengenakan baju besi tipis yang lembut, ia gagal memberikan pukulan terakhir, kepada Diaken Fu. Meski begitu, ia masih bisa melukai Diaken Fu sedikit. Arg! Rasa sakit yang hebat membuat Diaken Fu meraung. Dia buru-buru mengambil pedang di sisinya, dan segera mencoba menebas Yi Tianyun. Yi Tianyun tidak berusaha menghindar, matanya penuh amarah dan tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Efek armor dewa diaktifkan. Suara medan gaya berbenturan memenuhi udara di sekitar mereka. Yi Tianyun menerima serangan itu secara langsung dan kemudian terpental akibat benturannya. Tetapi bukan hanya Yi Tianyun, Fu juga terpental dan tangannya hampir patah karena efek pantulan. Situasi Yi Tianyun sama menyakitkannya. Ia merasa organ dalamnya berantakan dan mengalami sedikit cedera eksternal. Namun, ia segera meminum 3 ramuan kesehatan berikutnya yang ia dapatkan sebelumnya untuk memulihkan kesehatannya.
Efeknya langsung terlihat, dan lukanya pulih dalam sekejap mata. Ramuan ketiga hampir sia-sia, karena efeknya berlipat ganda dalam mode gila. Ini luar biasa. Yi Tianyun tidak lengah. Ia tidak menyangka akan membunuh Diaken ini, meskipun memiliki buff peningkatan 6 kali lipat. Kekuatan Diaken Fu sungguh luar biasa, dan ia memiliki perlengkapan tingkat tinggi. Meskipun begitu, Yi Tianyun tetap tidak menerima serangan dari Fu. Kemudian, dia sekali lagi menggunakan skill menyelinapnya, dan menghilang dari pandangan. Pada dasarnya, tidak ada waktu pendinginan untuk skill menyelinapnya. Kecuali jika lawannya memiliki teknik penginderaan yang sangat baik, atau skill menyelinap yang lebih baik, lawannya tidak akan bisa dengan mudah merasakannya. Diaken Fu dapat merasakannya, tetapi hanya saat dia dekat. Sialan kau! Diaken Fu merasa tangannya hampir patah. Efek pantulan tadi membuat lengannya hampir patah. Bahkan sekarang, meskipun lengannya tidak patah, dia pasti akan berhati-hati untuk menyerang Yi Tianyun lagi. Ia segera mengeluarkan ramuannya, memasukkannya ke dalam mulut, dan sedikit memulihkan diri. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Ia sudah terbiasa dengan kemampuan menyelinap ini, tetapi ia hanya bisa merasakannya saat Yi Tianyun dekat. Ia tidak bisa merasakannya jika terlalu jauh. Pada titik ini, dia diliputi sedikit rasa takut, dia tidak menyangka seorang anak menjadi sekuat ini. Bab 39. Serangan untuk membunuh. Nah, berhentilah bersembunyi, bocah nakal yang licik, aku akan membunuhmu. Diakon Fu mengambil pedang itu, berteriak sambil mengayunkan pedang secara acak seperti orang gila, karena tidak dapat merasakan kehadiran Yi Tianyun. Namun tidak satu pun dari mereka yang mengenai Yi Tianyun, malah menusuk rumah-rumah di sekitarnya hingga berlubang dan roboh satu persatu. Ketika dia mengamuk, sesosok hantu muncul dari belakangnya, seperti dewa kematian, menusuk Fu. Tetapi Diakon Fu melihat serangan itu datang dan menangkisnya dengan pedang. Waktu reaksinya bahkan lebih cepat daripada serangan Yi Tianyun. Inilah yang terjadi jika perbedaan kultivasi terlalu besar. Meskipun Yi Tianyun 6 kali lebih kuat, ia tidak akan mampu menutup celah ini. Perbedaan di antara mereka adalah 4 level. 6 kali lipat buff saja tidak cukup. Dibutuhkan setidaknya 10 kali lipat buff untuk membuatnya berdiri di tempat yang sama. Pakai jubah bayangan. Aktifkan efeknya. Sebuah setelan hitam yang terbungkus udara, tidak memberikan kekuatan pertahanan sama sekali, luar biasa tipisnya, tetapi efeknya luar biasa. Kebal selama 5 detik. Bagi para kultivator kuat, ada banyak hal yang bisa dilakukan hanya dalam 5 detik, bahkan menyerang 20 kali pun bukan masalah. Namun, jubah bayangan ini memiliki waktu pendinginan, sehingga butuh 1 hari sebelum penggunaan berikutnya. Jadi Yi Tianyun memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk menggunakannya. Mati! Yi Tianyun berteriak, lalu mengeluarkan belati merah tua dan menyerbu ke depan. Sekarang dia kebal dan tidak perlu khawatir dengan serangan Fu, yang dia butuhkan hanyalah melancarkan serangan. Dentang! Dia berhasil menusuk Yi Tianyun, akhirnya dia mendaratkan pukulan yang menentukan, tetapi ada yang aneh, seolah-olah tidak ada benturan saat dia menusuk Yi Tianyun, seolah-olah dia menusuk ke udara tipis, itu karena Yi Tianyun kebal. Belati Yi Tianyun hanya beberapa inci lagi dari Fu, ia membidik leher Fu. Diakon Fu tahu, Yi Tianyun mengincar lehernya, dan dia dengan cepat menghindarinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Gagal mendaratkan serangan, Yi Tianyun tidak menyerah, ia menyerang sekali lagi. Jleep. Dia berhasil menusuk Diakon Fu, tapi karena armor kulitnya, tusukannya dangkal. Tapi tetap saja, tulang rusuknya patah dan menyebabkan pendarahan hebat. Diakon Fu merasa dirinya dalam bahaya dan segera melarikan diri. Mulutnya pun sudah berlumuran darah, dan tubuhnya terkoyak. Jika dia manusia biasa, dia pasti sudah mati kehabisan darah. Namun, Yi Tianyun mengantisipasi hal ini dan mengejarnya, lalu menusuknya lagi, bagaikan hantu, terus-menerus menempel di dekatnya. Ia berhenti mengincar leher Fu. Ia tidak mungkin terlalu serakah, karena perbedaan kultivasi mereka. Kecepatannya jauh lebih lambat daripada Diakon Fu. Mengincar titik tertentu seperti itu memiliki peluang gagal yang lebih tinggi, serangannya sebelumnya adalah buktinya. Oleh karena itu, dia hanya menebasnya di mana saja yang memungkinkan, meskipun dia tidak bisa menembus armor tersebut, dengan menggunakan kekuatan yang begitu dahsyat, Fu bisa terluka parah. Lelucon apa ini, jatuh kau? Teriak Diakon Fu, sebuah kotak giok muncul di tangannya, tiba-tiba terbuka, saat berikutnya, duri yang tak terhitung jumlahnya muncul, menusuk Yi Tianyun, tetapi berkat efek jubah bayangan Yi Tianyun aman. Diakon Fu terkejut. Dia tidak menyangka kartu trufnya tidak berpengaruh pada Yi Tianyun. Mati kau, kakek tua.
Teriak Yi Tianyun, belatinya hampir menusuk punggung Fu. Menjauh dariku. Diakon Fu menjerit dan mencoba menangkisnya lagi dengan pedangnya, tetapi kali ini kecepatannya lebih lambat. Seketika, ia merasakan belati dingin dan tajam menusuk punggungnya. Setelah menusuk, Yi Tianyun segera bersembunyi dan mengamati situasi. Bagaimana kau bisa menembus armor kulitku? Diakon Fu menatapnya tak percaya. Racun itu menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh, dan ia lumpuh, tak bisa menggerakkan satu otot pun. Ia bahkan tak bisa memegang pedangnya. Kau benar-benar berpikir armor MU bisa menahan seranganku? Kurasa, tidak akan bisa setelah sekian banyak serangan. Yi Tianyun kini memegang Frost Fist-nya, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Bunuh aku, tapi Sekte Wing pasti akan mengejarmu. Diakon Fu jatuh ke tanah, dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Jangan khawatir. Setelah aku menjadi lebih kuat, aku akan secara pribadi mengunjungi sekte Anda. Mata Yi Tianyun dingin. Seketika, ia mengaktifkan mode gila dan aura keberuntungan untuk memperoleh hadiah maksimal. Kemudian dia meninju Diakon Fu, dan Diakon Fu hanya bisa menyaksikannya, tidak mampu menghindar atau menangkis serangan itu. Buh! Sebuah pukulan berat menghantam wajah Diakon Fu dan menghabisinya untuk selamanya. Ding! Tuan rumah membunuh Fu Yusheng, memperoleh 100.000 XP, 5.000 emas, jarum bunga pir yang melonjak, terbatas untuk satu penggunaan, 1.000 crazy point. Ding! Berhasil mencapai pemurnian roh tingkat ke-7. Ding! Berhasil membunuh bos, akan mendapatkan hadiah spesial untuk naik satu level, dan satu kesempatan undian berhadiah gratis. Ding! Berhasil naik ke pemurnian roh tingkat ke-8. Yi Tianyun terdiam, ia langsung naik 2 level, tetapi yang juga mengejutkannya adalah hadiahnya. Ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih banyak dan lebih baik ketika membunuh Liang Tiancheng. Namun, mengapa membunuh Diakon Fu hampir tidak memberinya hadiah? Ia berasumsi bahwa ketika membunuh seseorang dengan selisih kultivasi yang sangat besar, sistem tidak memberinya hadiah yang luar biasa. Hadiahnya terlalu sedikit, jarum bunga pir yang melonjak? Apa ini? Yi Tianyun memeriksa deskripsi jarum bunga pir yang melonjak, dan terdiam. Efek jarum bunga pir yang melonjak. Dalam jarak 100 meter, siapapun yang kultivasinya berada di Spirit Refinement Realm atau di bawahnya akan langsung mati. Ini gila. Semua orang dengan alam pemurnian roh atau di bawahnya akan langsung mati. Sayangnya, ini hanya bisa digunakan sekali, tetapi ini bisa membunuh banyak orang. Sekarang aku tidak perlu khawatir dengan jumlah orang. Meski hadiahnya tidak banyak, jarum bunga pir yang melonjak sangat bagus, tetapi jika ada musuh di Core Condensation Realm, item itu tidak akan berguna. Bab 40. Mata Penilaian. Setelah membunuh Diaken itu, Yi Tianyun segera melarikan diri keluar kota. Meskipun ia berhasil membunuh Diaken itu, bala bantuan pada akhirnya akan datang dan mereka pasti akan lebih kuat. Jika kultivator inti kondensasi datang, situasinya mungkin akan sulit baginya. Hadiah dari membunuh mereka memang menggiurkan, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan menang melawan kultivator kondensasi inti. Aku harus mundur dulu. Yi Tianyun segera mundur, dan setelah bergegas keluar kota, ia segera memanggil Raja Serigala Salju. Setelah serigala salju raksasa itu dipanggil, ia segera menungganginya dan melarikan diri ke hutan di kejauhan. Melihat serigala salju di bawahnya, sayangnya serigala salju ini hanya memiliki penyempurnaan tubuh tingkat ke-8. Selain itu, ia bisa menjadi penolong yang kuat. Sebenarnya, serigala salju ini masih bisa dinaikkan levelnya, tetapi untuk menaikkan levelnya, yang dibutuhkan bukanlah pengalaman, juga bukan memberi makan tanaman obat, melainkan memberinya poin gila. Selama dia memberi crazy point dalam jumlah tertentu, levelnya bisa dinaikkan dan menjadi helper yang kuat. Crazy point dulu sulit didapatkan, tetapi sekarang tidak lagi. Dia bisa mendapatkan banyak crazy point dengan membunuh kultivator kuat, atau monster. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah gua untuk bersembunyi. Setelah sedikit menyembunyikan pintu masuk gua, Yi Tianyun duduk dan menghela napas. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Mari kita lihat situasi keseluruhannya. Pemain, Yi Tianyun. Level 18, pemurnian roh level ke-8. Poin pengalaman, 17.580 per 130.000. Titik gila, 3.698. Poin prestise, 15. Teknik kultivasi, Dark North Divine. Seni bela diri, teknik hebat penyerap bintang, cakar elang, pedang bulu jatuh, langkah awan mengambang, langkah awan langit, tebasan 10.000 pedang. Kemampuan ilahi, mode gila, dan aura keberuntungan. Senjata, Frost Fist dan Scarlet Dagger. Armor,
sepatu tempur serigala salju, armor ilahi, dan jubah bayangan. Aksesoris, palu dewa tempa, gelang kekuatan, cincin kekuatan, dan sabuk kekuatan. Profesi, runemaster tingkat dasar, blacksmith tingkat menengah, alchemist tingkat dasar, dan formation master tingkat dasar. Semua item, kartu pengalaman 5 kali, 4 pil obat pemulihan, paket hadiah level 15, tiket lotre, jarum bunga pir yang lebat. Saya terlalu berhati-hati setelah dikejar. Saya lupa membuka bungkusan hadiah. Setiap kali dia membuka paket hadiah, dia akan semakin bersemangat. Dalam paket peningkatan ini, tidak ada yang tidak berguna. Paket itu pasti bukan yang levelnya rendah, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia segera membuka paket hadiah level 15, dan tak lama kemudian hadiah acak di dalamnya menampakkan dirinya. Ding! Selamat telah mendapatkan Appraisal Eye, mode lotre khusus, kartu EXP 10 kali, paket hadiah level 20. Memang, masih banyak hal yang didapatkannya, tetapi sepertinya tidak akan ada yang layak disebut. Hal ini mirip dengan paket hadiah pemula, mustahil untuk mendapatkan hadiah yang mengubah permainan. Jika ingin mendapatkan item tersebut, ia harus berjuang keras menyelesaikan misi atau membunuh monster. Paket hadiah menyediakan alat untuk membantunya sesuai levelnya saat ini. Misalnya, kali ini ada mata penilaian tambahan, dan ada satu kesempatan lagi untuk menggunakan mode lotre. Mata penilaian, mari kita lihat. Yi Tianyun menyelidiki barang tersebut, tetapi informasi tentang barang tersebut tidak lengkap seperti yang diinginkannya. Mata penilai, kemampuan untuk mendeteksi data terperinci seseorang dan menilai kekuatan tempur saat ini. Yah, itu alat yang relatif mendasar untuk mengamati data orang lain, untuk mengetahui seberapa baik Anda bisa bersaing dengan lawan, yang merupakan keterampilan yang sangat bagus untuk dimiliki. Membuka. Setelah mata penilaian diaktifkan, ia tidak akan menggunakan energi apapun, juga tidak akan mengonsumsi poin gila, yang merupakan hal yang baik. Ketika ia menatap serigala salju itu, ia langsung melihat data detail. Serigala salju, penyempurnaan tubuh level 8. Bulunya setara dengan armor level umum. Cakarnya setara dengan kekuatan senjata level umum. HP-nya 1000, potensinya kelas 2, dan kekuatan tempurnya 1300. Datanya cukup rinci, tanpa appraisal eye data yang ditampilkan hanya data dasar seperti HP. Kekuatan tempur serigala salju adalah 1300, lalu berapa banyak kekuatan tempur yang aku miliki? Yi Tianyun menyelidiki panel propertinya sendiri, dan benar saja, kekuatan tempur, 18.570. Inilah celahnya, dan serigala salju tidak terlalu lemah, tetapi diperkirakan kekuatan tempur Yi Tianyun berkaitan dengan perlengkapannya. Ketika ia mencoba melihat kekuatan tempurnya tanpa perlengkapan, kekuatan tempurnya hanya lebih dari 9.000 poin. Lagi pula, berdasarkan atribut perlengkapannya, set aksesori kekuatan dapat meningkatkan kekuatannya hingga 100%. Kemampuan bertarung di level ini sepenuhnya bergantung pada perlengkapan ini, atau penggunaan pil kekuatan. Bayangkan saja, jika ia meminum pil kekuatan saat itu dan kekuatannya berlipat ganda 6 kali lipat, kekuatan tempur yang ia miliki saat itu pasti luar biasa. Penggunaan ini cukup berguna, setidaknya kamu bisa mendapatkan informasi tentang seberapa besar kekuatan tempur lawan. Yi Tianyun sangat menghargai data ini. Misalnya, jika ia melihat kekuatan tempur lawan lebih dari 100.000, apa yang bisa ia lakukan melawan lawan seperti itu? Ia harus menjauh dari pertarungan itu. Sekarang aku harus mencoba lotre spesial ini, ayo beri aku undian berhadiah. Dia membuka roulette lotre, dan benar saja, sebuah modul khusus muncul, tetapi tampaknya jauh lebih kecil dibandingkan roulette biasa. Dia segera menggunakan roulette lotre, dan roulette itu berputar dengan cepat. Tak lama kemudian roulette lotre berhenti, habis pakai. Ding! Selamat karena mendapatkan pil 5000 XP. Ini terlalu kecil, aku punya pil XP 5000. Yi Tianyun hanya terdiam. Dia pikir bahkan jika itu adalah barang habis pakai, itu tidak akan seburuk itu. Karena merasa terlalu naif, ia mendapatkan pil 5000 XP, apa gunanya sekarang? Tidak terlalu berguna. Ia sekarang berada di level tinggi, dan ia membutuhkan lebih dari 100.000 XP, 5000 XP, tidak ada apa-apanya. Ia lebih suka memiliki satu pil pemulihan lagi, yang lebih baik daripada mendapatkan 5.000 XP. Sistem ini terlalu buruk, hanya memberiku pil XP 5000. Yi Tianyun menghela napas, dan tiba-tiba, dia menyadari, aku hampir lupa, aku punya aura keberuntungan. Bisakah itu meningkatkan laju sistem? Itu bisa meningkatkan keberuntungan hingga 5 kali lipat. Tidak ada alasan untuk menjadikannya pengecualian. Entahlah, apakah ini akan efektif.
Yi Tianyun memikirkannya, lalu segera mengaktifkan aura keberuntungannya, yang menghabiskan poin per detik yang lumayan banyak. Ia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, lalu berkata, "Lotre. Ding. Konsumsi 1000 crazy point, mulai lotre." Tak banyak crazy point tersisa setelah dikonsumsi, rolet kembali berputar cepat. Yi Tianyun berteriak dalam hati, "Kemampuan ilahi, kemampuan ilahi." Prioritasnya jelas kemampuan ilahi, yang merupakan hal paling langka. Pada akhirnya, petunjuk berhenti pada item khusus. Ding! Selamat, kamu berhasil mendapatkan topeng 100 transformasi. Topeng 100 transformasi? Yi Tianyun terkejut. Benda apa ini? Bersambung.